senjata makan tuan, ya kan? Jadi mereka kirim rudal, ya kan? Tapi yang kebakaran malah sebelah sana, ya, dan kelihatannya kebakarannya besar, ya, karena sampai mengerahkan dari mulai Pak Bahlil sampai Pak Budiman Sujatmiko sampai Pak Habibur Rahman sampai sekelasnya Pak Luhut itu harus ikut ya? Saya istilahkan itu semuanya lagi memadam kebakaran. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan 3 kegagalan yang diperbuat oleh Tom Lembong semasa menjabat sebagai Kepala BKPM. Pernyataan Luhut dan Bahlil dikeluarkan di hari yang sama. Dan beberapa hari ini Tom Lembong dengan tegas, lantang dan penuh keberanian mengkritik kebijakan pemerintah termasuk juga soal hilirisasi dan proyek Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Nama Tom Lembong juga sempat disebut oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat Pilpres keempat Minggu 21 Januari. Berikut ini adalah kegagalan Tom Lembong yang diungkap oleh Luhut dan Bahlil. Yang pertama adalah ia gagal mencapai target investasi. Bahlil menceritakan jika Tom Lembong yang sekaligus juga menjadi co-captain 2 tim nasional pemenangan Anies Muhaimin Iskandar pernah gagal mencapai target investasi. Untuk yang kedua, Tom Lembong dikatakan meninggalkan investasi yang mangkrak. Bahlil yang juga mantan Ketua HIPMI menyinggung kinerja Tom Lembong yang dituduh meninggalkan investasi mangkrak dengan nilai sebesar 708 triliun rupiah. Dan kemudian Bahlil juga mengaku ia berhasil mengeksekusi investasi mangkrak tersebut sebesar 558 triliun rupiah, termasuk juga investasi Lotte Chemical sebesar 60 triliun dan PLTS Terapung Cirata. Kemudian yang ketiga, gagal menyelesaikan OSS. Menurut Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Tom Lembong pernah curhat dengan Luhut terkait penugasan Jokowi untuk menyelesaikan online single submission atau OSS. Menurut Luhut, kala itu Tom disebut tak mampu menyelesaikan tugas tersebut. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri,
di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung?